Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Fawaidul Mardiyah, faidah-faidah yang diridhai, Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, sarah penjelasan dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, ta'lif Abu Abdullah Muhammad Yusra Musaffa Al-Jawi. Kita lanjutkan iftahna safhata thaman, buka halaman 8, al-thalithu, yaitu al-hadithu al-thalithu, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma. An Abi Abdurrahmani, dari Abu Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya. Jadi Abdullah ini sahabat, sahabi, Umar juga sahabi. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu, Islam dibangun ala khamsin, di atas 5. Jadi bangunan Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallahu, syahadati, persaksian, an la ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini dasar atau pondasi atau rukun yang pertama. Dasar yang kedua atau pondasi yang kedua atau rukun yang kedua, wa iqamis sholati, Islam dibangun di atas mendirikan salat. Maka akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersaksi dengan 2 persaksian, yaitu syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, maka kewajiban kita adalah mendirikan salat. Jangan sampai kita ketika melaksanakan salat bermalas-malasan sebagaimana kaum munafikun. Yang ketiga, pondasinya adalah wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Haji ke Baitullah itu menuju Baitullah. Jadi haj itu artinya hajja ya hujju, maknanya qasoda, menuju. Wa hajjil baiti, dan menuju Baitullah, berhaji ke Baitullah.
Yang kelima, wasaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah dasar agama kita yang merupakan rukun Islam. Di dalam hadis yang lainnya, puasa itu rukun yang keempat, haji rukun yang kelima. Kalau dalam hadis yang lainnya bunyinya begini: syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Begitu di hadis yang lain. Rawahu al-Bukhari. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Ats-tsaminu, hadis yang ke-8. Wal lafdhu lahu, dan lafaz ini lahu milik Imam Bukhari. Jadi wal lafdhu lahu, lahu itu kembalinya kepada Bukhari, lil Bukhari, begitu maksudnya. Dan lafadznya ini lafadznya Imam Bukhari. Wa Muslimun, dan diriwayatkan Imam Muslim. Al-hadits as-sadisa asyara, nomor 16. Jadi saya ulangi ya akhwat, wal lafdhu lahu itu begini. Hadis ini, kata-kata yang ada dalam hadis ini namanya matan. Matan ya akhwat ya. Matan itu apa? Matan itu redaksi, isi, redaksi atau isi hadis. Ya, ingat jangan keliru ya. Matan, bukan mantan, bukan. Kalau mantan itu bekas, mantan misalnya pegawai, bekas pegawai. Mantan polisi, bekas polisi. Yang penting jangan mantan ustadz, bekas ustadz. Kalau mantan periman bagus ya, bekas periman ya. Itu mantan. Kalau matan, bahasa Arabnya matnun atau al-matnu, itu artinya adalah isi atau redaksi. Nah, isinya mana akhwat? Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Ini. Jadi ini adalah namanya matan, redaksinya. Redaksi ini, redaksinya Imam Bukhari ini. Ini redaksinya Imam Bukhari. Di redaksi yang lain bunyinya adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Ini redaksi yang lain. Jadi supaya kita belajar hadis itu ya kita tahu ya, bukan hanya tahu mustalahat, istilah-istilah dalam ilmu hadis ya, kita juga tahu juga apa perbedaan antara al-isnad ya, juga al-matan, dan juga tahu matan-matan itu ini redaksinya siapa, ini redaksinya siapa, ini yang meriwayatkan siapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuki pembahasan maistafadu, apa yang bisa diambil faidahnya minal hadithi, dari hadis ini. Faidah apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Faidah yang pertama, al-ula tasbihul islami bil bina'i, diserupakannya Islam itu dengan sebuah bangunan. Tasbihul islami, diserupakannya Islam bil bina'i, dengan bangunan. Bangunan yang bagaimana? Alladzi, bangunan yang yahmi, melindungi sahibahu, pemiliknya. Jadi misalnya kita punya rumah. Ketika rumah itu bisa melindungi kita dari hawa dingin, hawa panas, dari terpaan angin, dari hujan yang deras, maka bangunan kita berarti kokoh. Demikian juga Islam. Orang itu ada Islamnya rapuh. Seperti orang itu ada rumahnya gentengnya bocor-bocor. Jika hujan semua masuk ke dalam rumah. Dan Islam juga demikian. Ada seorang itu yang keislamannya rapuh, sering tidak sholat, puasa Ramadan pun tidak lengkap, jarang-jarang baca Quran, bahkan mungkin tidak pernah baca Al-Quran, jarang-jarang hadiri pengajian. Bahkan banyak yang kaum muslimin itu tidak pernah datang ke pengajian. Ada kaum muslimin model orang-orang yang tidak pernah datang ke pengajian. Yang kedua, ats-tsaniyatu annal islama, sesungguhnya Islam itu bunia, dibangun ala khamsatil a'mali, di atas 5 amalan. Bunia dibangun ala khamsatil a'mali, di atas 5 amalan. Fahiyah, dan kelimanya itu mafrudatun, diwajibkan, difardukan. Mafrudatun, difardukan, artinya diwajibkan, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim, setiap
orang Islam laki-laki, wa muslimah, dan setiap muslimah orang Islam perempuan. Alal a'yani, kewajibannya adalah wajib ain. Alal a'yan itu atas individu-individu, berarti apa? Wajib ain. Ada wajib itu yang paling tinggi apa? Fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Wajib kifayah itu bagaimana? Jika kewajibannya adalah atas sebagian. Jadi misalnya kewajibannya itu atas kaum muslimin wajib semuanya. Jika sebagian sudah menunaikannya, maka yang sebagian yang tidak menunaikan tidak berdosa. Contoh, ana masuk ke sini mengucapkan Assalamualaikum. Salah satu akhwat menjawab Waalaikumsalam. Sudah selesai. Yang lain tidak menjawab, tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, masing-masing dari kita wajib sholat. Tidak boleh misalnya sebagian kaum muslim mengatakan, kan tadi Ustaz sudah sholat di masjid, berarti saya gugur kewajiban. Tidak. Semua wajib sholat. Ya. Satu yang ketiga, pelajaran yang ketiga, faidah yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut adalah bayanu, penjelasan. Hadis itu berisi penjelasan ahammiyati, urgensinya, pentingnya hadil a'mali, amalan-amalan ini. Jadi berisi penjelasan tentang ahammiyati, urgensinya, pentingnya hadil a'mali, amalan-amalan ini. Li'anal islama, karena sungguhnya Islam itu mabniun, dibangun alaiha, di atas 5 amalan ini. Maka menunjukkan pentingnya amalan ini. Apa itu? Syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini penting sekali. Karena bangunan Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi tersebut. Jelas akhwat? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Saya baca satu hadis, saya tunggu dulu. Ada pertanyaan tentang terjemahannya. Usahakan akhwat-akhwat ya, terutama yang bawa kitab, yang belum memiliki, mohon maaf ya sudah habis, yang membawa kitab ya, itu akhwat-akhwat yang belum tahu terjemahannya tanya kepada ustaz ya, kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu ya jangan tanya lagi ya. Nah, sudah tahu semuanya? Apa artinya ahamiyah tadi? Pentingnya, urgensinya ya. Makanya tadi diartikan begitu. Bayanu, penjelasan ahamiyati. Apa artinya mafruḍah? Difardukan, diwajib, kewajiban. Apa artinya yahmi? Hama yahmi, melindungi. Nah, mahsan. Baik, sekarang hadis yang berikutnya. Ar-rabi'u, al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Ini banyak ya, kunyahnya Abu Abdurrahman. Di kalangan para sahabat itu ada yang kunyahnya Abu Abdillah, ada yang kunyahnya Abu Abdurrahman ya. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah meriwayatkan kepada kami, menceritakan kepada kami, wa huwas shadiqu, dan dia Nabi beliau adalah as-shadiqu, seorang yang jujur. As-shadiq itu seorang yang jujur, benar ketika berkata-kata. Al-masduqu, lagi dibenarkan ucapannya. Al-masduqu, lagi dibenarkan ucapannya. Seorang yang jujur dan ucapannya dibenarkan. Apa kata Nabi? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, inna ahadakum, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa nutfah. Jadi nutfah itu lamanya sampai 40 hari. Jadi airnya laki-laki yang sudah bercampur dengan sel telurnya perempuan, sperma bercampur dengan sel telur, itu nanti kalau sudah membuahi, terjadi pembuahan, maka menjadi nutfah yang lama-kelamaan, hari demi hari itu, warnanya semakin memerah.
sampai merah seperti darah. Itu 40 hari lamanya. Tsumma yakunu, kemudian menjadi alaqatan, segumpal darah. Darah yang mulai menggumpal dan keras. Mithla dzalika, semisal itu pula, berarti 40 hari. Jadi ketika sudah sampai hari yang ke-41, itu sudah menjadi alaqah. Masih hari 40 masih nutfah. Ya. Setelah hari ke-41 menjadi alaqah. Sampai hari yang ke-berapa? Ke-80 itu alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu, kemudian menjadi mudghatan, sekerat daging. Mudghah itu apa? Jangan diartikan segumpal daging, keliru. Sekerat daging. Kalau segumpal, segumpal darah. Sekerat daging. Dan boleh diartikan sepotong daging, sekerat daging. Mithla dzalika, semisal itu pula, berarti 40 hari juga. Jadi mulai dari ke-81 sampai hari yang ke-120 itu sudah menjadi daging. Bukan berupa darah beku yang keras, tidak, tapi sudah menjadi apa? Daging. Tapi dikatakan mudghah, nanti akan dijelaskan apa itu mudghah. Ya, akan dijelaskan. Tsumma yursalu, kemudian dikirimkan, diutus ilaihi, kepadanya al-malaku, seorang malaikat, diutus oleh Allah kepadanya. Fayanfuhu, maka malaikat itu meniupkan, fihi, pada orang, padanya, ya, ar-ruha, ruh. Jadi janin itu kemudian ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru, kemudian malaikat itu diperintahkan bi arba'i kalimatin, menuliskan 4 kalimat. Wa yu'maru, dan diperintahkan oleh Allah malaikat tersebut yang disuruh untuk meniupkan ruh tadi, bi arba'i kalimatin, untuk menuliskan 4 kalimat. Menuliskan apa saja, akhwat? 1, dikasih angka 1 di situ. Bikat bi rizkihi, untuk menuliskan rezekinya. Jadi rezeki kita ini sudah ada jatahnya, akhwat, dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kita kerja keras pagi siang malam, banting tulang, tulang dibanting-banting, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala misalnya, cari uang terus. Kalau rezekinya memang sedikit, ya dapatnya sedikit. Ada orang dia hanya keluar 1-2 jam, dapatnya banyak, lebih banyak daripada yang keluar 8 jam. Iya, ya enggak? Nah itu. Jadi beda-beda. Dosen itu, akhwat, kalau negeri, ya, atau ngajar di apa perguruan tinggi yang hebat-hebat itu, ya, itu sekali ngajar, ya, hanya 45 menit sudah dapat ratusan ribu. Tapi ada orang yang dari pagi kerja sampai sore belum tentu dapat 100 ribu. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa ajalihi, dan juga sudah dituliskan ajalnya. Ajal itu batas waktu, jatah umur hidupnya. Wa amalihi, dan sudah tuliskan apa? Amalnya. Dia nanti akan beramal apa saja, sudah dituliskan. Wa syaqiyun, dan celaka au saidun, atau bahagianya. Jadi masing-masing dari kita akan menjadi orang yang celaka atau bahagia, itu sudah dituliskan semenjak kita masih di alam rahim, di dalam kandungan ibu kita masih berupa janin. Fawallahi, maka demi Allah, fawallahi, maka demi Allah, alladzi, yang la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah, ghairuhu, selainnya. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi, yang la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah, ghairuhu, selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, benar-benar beramal, bi amali ahlil jannah, dengan amalannya penduduk surga, hatta, hingga, ma yakunu bainahu wa bainaha, hingga ma yakunu, ada, bainahu, antara dirinya, wa bainaha, dan antara surga, tinggal tersisa jarak antara dirinya dengan surga itu, illa dhira', tidak ada jarak kecuali 1 dhira'. Hatta, hingga, ma yakunu, tidak ada, bainahu, ma yakunu, tidak ada, ya, kita artikan begitu, tidak ada, bainahu, antara dirinya, antara orang itu, wa bainaha, dan antara surga, jarak, illa, kecuali, dhira'un, 1 dhira'. Tahu dhira', akhwat? Dhira' itu dari ujung jari tengah, jari tangan kita yang tengah sampai siku, itu dhira', disebut dengan hasta.
Jadi kecuali jaraknya ke surga itu tinggal 1 dhira', 1 hasta. Namun fayasbiku, namun mendahului alaihi atasnya alkitabu, kitab catatan takdir. Bukan kitab catatan amal ya, catatan takdir. Fayamalu, maka dia beramal bi amali ahli nar, dengan amalan penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Jadi masuk surganya tinggal 1 dhira', 1 hasta. Namun kitab catatan takdirnya tertulis dia beramal dengan apa? Amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Lantas Nabi mengatakan, wa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu, benar-benar beramal bi amali, dengan amalan ahli nar, penduduk neraka. Ini kita tidak boleh menghina orang, memastikan orang itu pasti neraka, tidak boleh. Ini dia hadisnya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka. Jadi terlihat di pandangan manusia itu amalannya penduduk neraka. Memang dia berbuat maksiat, memang iya. Hatta hingga mayakunu, tidak ada bainahu, antara dirinya, jarak, wa bainaha, dan antara neraka, illa dhira'un, kecuali 1 dhira', 1 hasta juga. Fayasbiku, maka mendahului alaihi atasnya alkitabu, kitab catatan takdir. Fayamalu, ternyata di akhir hayatnya dia beramal bi amali ahlil jannati, dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia pun memasukinya. Kok bisa itu, akhwat? Jadi begini, disebutkan ya dalam riwayat yang lain oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau tidak salah saya temukan penjelasan beliau ini dalam kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Isinya adalah sarah penjelasan 50 hadis. Karena Al-Arba'in An-Nawawiyah itu hadisnya ada berapa, akhwat? 43 atau 45? 42. Bukan 3, bukan 5. Terus ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab menjadi 50, tambahkan 8 hadis. Jadi 50. Ya. Setelah itu beliau beri penjelasan, jadilah kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kitab yang mengumpulkan berbagai macam ilmu dan hikmah-hikmah. Di situ disebutkan, ternyata orang ini adalah beramal fima yabdu linnas. Jadi beramal yang memang tampak dilihat oleh manusia. Jadi seakan-akan dia beramal ahli jannah, padahal sebenarnya dia ini riya, tidak ikhlas, dan seterusnya. Sedangkan yang satu tampaknya seperti amalan penduduk neraka, padahal setelah dia beramal amalan penduduk neraka itu, dia bertobat. Mana yang lebih baik? Orang sholat tapi riya, orang baca Quran tapi riya, atau orang tidak sholat tapi kemudian dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah? Mana yang lebih baik? Yang kedua, dia tidak sholat tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak baca Quran, kemudian dia bertobat, daripada seorang yang sholat, baca Quran, menghafal Quran tapi riya semuanya. Maka yang penting adalah kita menjaga amalan kita. Kita sholat dengan kita jauhkan diri kita dari riya dan dari apa? Sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang bacaannya, keindahan apa? Tajwidnya, keindahan suaranya. Ini riya semuanya. Rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor Ats-Tsaminu wal Mi'atani wa Tsalatsumi'ah, 3208. Wa Muslimun, dan Imam Muslim, hadis nomor Ats-Tsalitsu wal Arba'una wa Sittumi'ati wal Fan, 2643. Bayanul mufradati, penjelasan kata-kata yang masih baru. Al-mufradat itu kosakata, penjelasan kosa-kosakata. Nutfah, apa yang dimaksud nutfatan? Maniyan, mani, airnya laki-laki. Jadi nutfah itu airnya laki-laki. Yang kedua, alaqatan, apa yang dimaksud alaqah? Qita'atun, sepotong, min damin, dari darah, ghalidhin, yang sudah apa? Ghalidh, sudah mulai mengeras. Darah yang sudah mulai apa? Membeku, mengeras. Jadi makanya dikatakan segumpal darah beku. Yang ketiga, mudghatan, apa maknanya mudghah? Qita'atun min lahmin, sekerat atau sepotong daging. Qita'atun, sepotong, min lahmin, dari daging. Biqadril mudghah, seukuran al-mudghah, makanan yang ditelan atau dikunyah.
Alati tumdogu, yang makanan itu ditelan dan dikunyah. Jadi kalau mudghah itu akhwat, dari usia 81 hari sampai 120 hari, berarti bayi masih usia berapa? Berjalan 3 bulan. Berjalan menuju, jadi 40 hari, 1 bulan lebih 10 hari ya, bukan 1 bulan. Kemudian hari kedua 40 hari lagi, 40 hari yang ketiga. Ketika 40 hari yang ketiga itu masih mudghah, dari umur 81 hari sampai 120, mudghah 40 hari itu. Mudghah itu kalau dia dikeluarkan bayinya itu bisa dimasukkan di mulut, masih kecil, hanya sebesar lubang mulut. Jangankan itu, pernah saya melihat bayi akhwat lahir normal tapi masih 6 bulan, itu besarnya hanya 1 botol akhwat. Besarnya 1 botol, botol kecap itu segitu, botol madu segitu besarnya, kecil. Tapi kalau sudah 8 bulan, 9 bulan itu sudah besar bayinya, sudah 2 kilo lebih, 3 kilo lebih, bahkan ada yang 4 kilo dan seterusnya. Tapi kalau masih 6 bulan biasanya 1, berapa? 1,6 biasanya, 1,5. Nah ini Taib. Bayanul mufradat ini tadi ya. Kemudian yang keempat, la ya'malu, benar-benar dia beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalan penduduk surga. Apa maksudnya? Inilah fima yadharu, adalah sebagaimana yang tampak, fima yadharu, sebagaimana yang tampak linnasi, di hadapan manusia, seakan-akan dia beramal penduduk surga. Sholat memang amalan penduduk surga, yakni zahiru amalihi, zahir amalannya adalah amalu ahlil jannati, amalan penduduk surga. Walakinna, akan tetapi batinahu, batinnya amalan itu riyaun, riya, seakan-akan dia menghafal Quran tapi riya, seakan-akan dia ngaji tapi riya. Makanya akhwat ya, termasuk kita belajar mengajar ini harus mengikhlaskan, berat ini. Tapi kita juga tidak boleh begini, wah beramal kok berat ya Ustadz ya, sulit untuk mengikhlaskan. Kalau begitu saya nggak usah beramal lah, tambah berat nanti siksaannya. Orang tidak belajar juga disiksa. Tapi ketika seorang itu belajar, hendaknya mengikhlaskan usahanya dalam menuntut ilmu yang ikhlas. Jangan kalau ada ustadzah suaranya diindah-indahkan, ya toh? Kalau ustadzahnya tidak ada, ngobrol dengan teman-temannya, jangan. Kita harus punya muraqabah, kan? Muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Jadi anti mengindahkan bacaan karena memang Allah perintahkan begitu, bukan karena ada ustadzah. Wah, kalau ada ustadzah, masya Allah, baca Qurannya indah-indah, kata-katanya. Tapi begitu gak ada ustadzah, seenaknya baca Quran, ya, seperti itu, tidak boleh. Jadi mau ada gurunya atau tidak, ada yang mengawasi atau tidak, dia tetap baca Al-Quran diindahkan, karena Nabi yang memerintahkan demikian. Kemudian adzira, apa mana adzira? Hasta. Hasta itu adalah huwa ma bainal mirfaqi, adalah tulang yang ada di antara siku ila atrafil asabi, sampai ke ujung-ujung al asabi, jari-jari. Ya, jari-jari apa? Tangan. Itu namanya dhira. Jadi apa yang ada di antara mirfaq siku sampai ke ujung-ujung jari jemari. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Al-ula, yang pertama, anna lil arhami, sesungguhnya bagi rahim-rahim itu ada malakan, satu malaikat, seorang malaikat muwakkalan yang ditugasi biha, ditugasi ada pada rahim, jadi mengurusi rahim, rahimnya manusia, rahimnya seorang ibu. Atsaniyatu, yang kedua, bayanu, penjelasan atwari khalqil insani, penjelasan atwari tahap-tahap ya dari khalqil insani, penciptaan manusia, fase-fase penciptaan manusia. Atwar itu sebenarnya perkembangan-perkembangan. Jadi perkembangan manusia itu ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya. Tidak langsung 1 bulan langsung lahir, tidak. Ada tahapannya dulu. Ya, 40 hari masih berupa nutfah, begitu. Jadi
dalam hadis ini terdapat bayanu, penjelasan atwari, perkembangan-perkembangan dari apa? Khalqil insani, penciptaan manusia. Tahapan-tahapannya, fase-fasenya. Fi batni, di dalam perut ummihi, ibunya. Nah, nanti akhwat kalau sudah menikah, kemudian ya sudah menikah punya suami, kemudian hamil, itu bisa merasakan itu. Hamil masih kecil, perutnya belum kelihatan. Semakin anak hamilnya semakin besar semakin kelihatan. Kalau sudah 4 bulan lebih, itu bergerak-gerak akhwat, terasa itu. Nanti umur 7 menendang-nendang anaknya di dalam perut. Nggak tahu main sepak bola atau apa itu ya, nendang-nendang ya. Jadi seperti itu. Justru kalau hamil di atas 4 bulan tidak menendang-nendang, mesti akhwat itu khawatir. Wah, ini bagaimana ini anak saya sehat atau tidak, dan seterusnya. Tapi kalau ada gerakan malah senang ya. Semakin banyak gerakannya, ibunya malah senang, berarti sehat di dalam perutnya. Taib. Satu yang ketiga, yakunu nafkhur ruhi fil janini ba'da mi'atin wa ishrina yauman. Yakunu, terjadinya nafkhur ruhi, peniupan ruh, fil janini, di dalam janin, pada janin, ba'da, setelah, mi'atin, 100, wa ishrina, dan 20, yauman, hari. Jadi peniupan ruh itu, ditiupkannya ruh di janin itu terjadinya kapan? Kapan terjadinya? Setelah 120 hari. Taib. Namun saya mendapatkan akhwat, saya mendapatkan ada riwayat itu ada yang ditiupkan oleh Allah Ta'ala di 82 hari akhwat. Jadi 82 hari sudah bergerak-gerak, sudah ditiupkan ruh. Tapi umumnya adalah 120 hari. Cuma saya tidak hafal hadisnya, juga ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nanti coba dicek di sana. Seingat saya di kitab itu juga 82 hari sudah ada ruhnya. Wal janinu, dan janin, la yakunu insanan, tidaklah menjadi seorang manusia hayyan, yang hidup, qabla, sebelum nafkhir ruhi, ditiupkannya ruh. Jadi kalau masih 112 hari ya belum hidup itu, karena belum ada ruhnya. Tapi sudah berbentuk lah akhwat, sudah berbentuk. Ya, saya pernah dapat beberapa tahun yang lalu, ketika kita Idul Adha, penyembelihan kurban, itu saya dapat anaknya sapi. Besarnya jempolan saya akhwat. Masih kecil sejempolan, tapi sudah ada kepalanya, ada kakinya, lucu ya. Sudah ada kepala dan kaki, tapi masih 1 jempolan tangan saya. Kecil sekali. Gak tahu itu umur berapa itu. Ar-rabi, yang keempat, ar-rizku, rezeki, wal ajalu, batas kehidupan, ajal ya, waktu kematian, wal amalu, dan amal. Amal itu maksudnya perbuatan-perbuatan. Wasyaqiyu, celaka, awis sa'idu, atau bahagia, kutibat, dituliskan, lil janin, kepada janin. Wahuwa, ketika janin itu, fi batnil ummi, di perut ibunya, sudah ditetapkan rezekinya, ajalnya, kapan dia meninggal, amalnya, bahagia atau celakanya, sudah dituliskan. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah. Yang kelima, al-khamis, alal insani, kewajiban atas seseorang, atas manusia, an yakuna, hendaknya dia ala khaufin, berada di atas perasaan takut, rasa takut, warajain, dan rasa harap. Jadi dia harus punya rasa takut dan harap. Kenapa? Li'annal a'mala, karena amal-amal manusia itu bil khawatimi, ditentukan akhir-akhir kehidupannya. Jadi kalau amalnya di akhir itu baik, maka dia baik. Kalau amalnya di akhir itu buruk, maka dia na'udzubillah min dzalik, buruk jika dia sampai akhir hayatnya tidak bertaubat. As-sadis, yang keenam, al-khawatimu, akhir-akhir dari kehidupan manusia, tata'allaku, itu berkaitan atau berhubungan erat biqadarillahi, dengan takdirnya Allah. Jadi orang bisa meninggal begini atau begitu sesuai dengan takdirnya. Wal amalis sabiki, dan terkait dengan amalan dia yang telah berlalu. Begini maksudnya, kalau seorang suka mabuk, kebanyakan nanti kalau dia tidak tobat matinya mabuk. Seorang berzina, matinya berzina. Seorang rajin baca Quran, matinya membaca Quran. Lihat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meninggalnya ketika membaca Al-Quran, karena beliau rajin baca Quran. Umar dan Ali meninggalnya ketika sholat, karena rajin sholat. Demikian. Hamzah meninggalnya ketika perang, karena beliau sering ikut perang.
Tapi seorang yang berbuat maksiat bisa jadi meninggalnya ketika berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. As-sabi yang ke-7, yang terakhir. Al-amalu sholihu, amal soleh, sababu merupakan sebab husuli mendapatkan atau memperoleh rahmatillahi, rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, hendaknya kita beramal soleh. Wa dukhulil jannati, dan sebab masuk surga. Jadi amal soleh itu merupakan sebab seorang mendapatkan rahmatnya Allah dan masuk surga. Ditandai akhwat, sampai di sini yang bisa disampaikan. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan akhwat? Ada yang belum difahami terjemahannya? Tolong ditanyakan. Tidak usah malu-malu. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada, kita tutup akhwat. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sahkam.